Shalom, saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan. Tak terasa di tahun 2020 ini kita sudah melewati bulan pertama sampai pada bulan yang kelima. Dan tiba saatnya kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama mulaikan ibadah kenaikan Tuhan ini dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Yang percaya berkata, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh dapat kembali berjumpa, walau hanya melalui layar kaca, tetapi kita harus tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita harus tetap bersemangat untuk menyembah Dia. Mari pagi hari ini kami undang segenap jemaat yang berada di rumah. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala berkat. Haleluya Yesus.
sebentar kita mau dengan firman yang datangnya hanya dari Dia.
Jemaat Tuhan yang Tuhan amat sangat kasihi dan para pirsawan yang dikasih diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya ada di tengah-tengah perkebunan pertanian Cempoko. Puji Tuhan saudara, tempat yang sangat asri sekali dan saya merasa bahagia, sukacita pada saat ini. Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak yang saya ambilkan di dalam kitab Mazmur saudara. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Baiklah, untuk menyingkat waktu saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Sampai di sini pembacaan ayat suci firman. Mari sajak sama-sama kita akan berdoa, mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus untuk mencerai kebenaran firman. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapak surga, Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman yang tercatat di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat 4 dan terutama ayat mas kami ayat 4. Silakan Roh Kudus, Kau yang ambil alih, Kau yang berbicara, Kau yang beracara, berkata-kata melalui sarana hamba-Mu yang kecil, bahkan sederhana, bahkan tidak ada apa-apanya. Jadikan kami murid-murid Tuhan, roh kerendahan hati yang mau belajar dan yang dapat diajar firman. Terpuji nama Bapa di surga, di dalam nama anak yaitu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pembacaan firman yang saya angkat dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Ayat mas kita adalah ayat yang keempat. Saya akan bacakan ulang untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Demikian bunyi firman. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Coba pernyataan ayat 4, dan bergembiralah. Dan itu kata sambung, saudara. Berarti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya, ayat 1, 2, dan 3. Terutama ayat yang ketiga. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Apa maksudnya? Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada area atau suasana pandemi Corona atau COVID-19 ini, banyak orang takut. Banyak orang kepenginnya tidak betah lagi tinggal di rumah. Maunya keluar, maunya jalan-jalan, maunya mudik. Nah, memang hal ini bisa kita rasakan, saudara. Tapi Tuhan berkata, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Setia pada hukum yang berlaku. Ya, hukum berlaku harus stay in home, ya, atau tinggal di rumah. Ya, stay membuat kita sehat, stay kita membuat happy. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dan kunci ayat kita adalah bergembira. Kenapa bergembira? Bergembira bukan karena kita mendapat ganto yang besar. Apalagi musim ini banyak orang-orang penerimanya minim, saudara. Bahkan banyak yang kena PHK, bahkan banyak yang sakit, bahkan banyak yang rasanya stres. Tapi cobalah kita bergembira karena kita punya Tuhan, saudara. Setiap umat Tuhan mempunyai gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, untuk ini kita patut dan harus bergembira. Kenapa kita harus bergembira? Di dalam teks-teks yang lain saya bandingkan, di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacita. Di dalam Filipi ini, Rasul Paulus dalam keadaan di penjara, saudara. Kakinya dipasung, ya, tangannya dirantai, tidak bebas, tapi bisa menasihati, menulis surat di sidang jemaat atau gereja Filipi, bersukacita. Tidak mungkin hatinya kalau tidak meledak sukacita. Hadirat Tuhan tidak hadir, dia bisa menasihati jemaat, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacita, karena itu kunci. Banyak orang tidak menyadari bersukacita itu menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 22, saudara, ayat yang keempat, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Jadi umat Tuhan yang memuji-muji nama Tuhan, Tuhan itu hadir. Dengan kata lain, saudara, kursinya Tuhan bukan singgasana yang terbuat dari emas, yang bertatakan jamrud atau batu-batu permata, tidak. Tapi kursinya Tuhan adalah puji-pujian. Puji-pujian Israel. Kenapa tidak Yakub? Yakub dan Israel orangnya sama. Tapi Yakub artinya splinter, yaitu penipu. Tapi setelah ada bergumul di tepi sungai Yabuk bersama Tuhan, akhirnya namanya dirubah. Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel atau Yisrael, yang artinya pangeran, yang artinya bergumul dan menang. Dan orang yang percaya bergumul menang dalam mengatasi COVID-19 ini, dalam mengatasi godaan, tantangan, cobaan, sakit, penyakit, ataupun apapun yang Tuhan izinkan, kita tetap bertahan, kita tetap menang, dan hasilnya Tuhan hadir. Jadi kursinya Tuhan, singgasananya Tuhan adalah puji-pujian. Jadi dalam ibadah, ya nanti kalau sudah normal, kita kumpul kembali, ya. Kadang-kadang orang mikir, masih puji-pujian, terlambat, tidak apa-apa. Salah, saudara. Puji-pujian bukan sekedar pendahuluan, bukan prolog, tapi satu paket. Mulai doa votum, lalu puji-pujian, baru menaikkan penyembahan, setelah itu kebenaran firman disampaikan. Nah, itu satu paket, saudara. Jadi puji-pujian ini bukan untuk pendahuluan, tetapi itu termasuk sudah masuk hadirat Tuhan sendiri. Jadi pujian merupakan kunci. Kalau saudara sakit, saudara mempunyai beban berat, menghadapi masalah semua buntu, ya apapun yang saudara hadapi, bahkan yang namanya mustahil atau tidak mungkin bisa selesai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersukacita, saudara. Bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan pasti memelihara umatnya. Anak-anaknya tidak mungkin diabaikan, tetapi selalu diperhatikan. Nah, untuk ini hanya satu kunci, bergembira. Ya, di dalam Mazmur tadi 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia, yaitu Tuhan, memberikan kepadamu apa yang menjadi keinginanmu. Kerap kali saya tanyakan pada mahasiswa-mahasiswi kami di Udinus, coba Anda pilih mana, besar mana, keinginan atau kebutuhan? Hampir semua menjawab
kebutuhan, tidak saudara. Kebutuhan itu terbatas, ya. Kebutuhan terbatas, misalnya saya keluarga kecil, ya satu hari itu cuma 1 liter beras saja. Kenapa? Ya keluarga kecil kok saudara. Tapi kalau namanya keinginan itu tidak terbatas, unlimited. Kalau keinginan kami, ruang tamu penuh dengan beras bertonton, ruang tengah ya semua pelataran, halaman depan, halaman belakang penuh dengan beras. Nah, itu keinginan. Justru Tuhan memberikan keinginan. Coba saudara, justru di masa pandemi ini, saudara memuji Tuhan, bersorak-sorak. Saudara ingat, pada waktu umat Israel masuk ke tanah Kanaan, kota pertama adalah Jericho. Kota yang begitu besar, temboknya itu ya, yang di atas itu 8 kuda itu bisa jalan. Berapa meter ya, katakanlah 4 meter. Nah bawahnya tuh lebih luas lagi saudara. Kotanya berbenteng saudara. Tapi Tuhan cuma memerintahkan kelilingi 1 hari 1 kali. Berarti 6 hari 6 kali kan. Hari yang ke-7 7 kali. Berarti 6 tambah 7 itu 13. Setelah itu disuruh bersorak. Begitu bersorak, tembok-tembok itu rontok, sudah ke dalam semua. Pernah pada waktu saya di Holy Land saudara, saya melihat batu yang bertonton itu ya, semua jatuhnya itu ke dalam. Jadi penduduk atau tentara Jericho itu sudah lebih dari 50% yang mati. Baru umat Israel masuk dan menjarah dan menguasai Jericho. Coba, jadi puji-pujian, hadirat Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbaring sakit, menghadapi jalan buntu, mungkin maafkan, dikejar-kejar dengan debt collector, atau mungkin kita mempunyai utang yang begitu besar, untuk tiap hari bekerja seumur hidup, jangankan bayar pokoknya, bunganya pun tidak mampu. Mari saudara, ada satu kesaksian yang indah yang akan saya saksikan pada kesempatan ini. Ya, suatu kali saudara, saya lupa entah berapa puluh tahun yang lalu, saya dijemput satu keluarga, ya keluarga dari jemaat untuk ke satu tempat saudara. Ya, ternyata mendoakan adiknya yang waktu itu saudara. Nah adiknya ini saya tidak sebut nama, punya utang 3 miliar saudara. Dan dia berkata, Pak Suroto, karena kenal saya, tolong cepat doakan. Setelah saya didoakan ada apa? Saya mau minum baygon. Sudah siap 1 kaleng baygon. Dalamnya sudah diberi obat-obatnya. Waktu itu anaknya mah sadar, kemudian dibentak. Suaminya mah dibentak, mengkeret saudara. Cucu-cucunya dibentak, mengkeret. Oh gitu loh, Anda tidak tahu ya, orang yang bunuh diri itu jalan pintas masuk neraka. Tidak apa-apa Pak, daripada hidup saya menanggung malu. 3 miliar untuk jual rumah, jual mobil, jual motor, perhiasan, tidak bisa nutup. Saya malu Pak. Ya baik ya, dan saya lihat di samping saya itu ada gitar. Boleh saya pinjam gitar? Monggo Pak. Ya, saya naikkan pujian, penyembahan. Ternyata ibu muda ini nangis sengguguk saudara. Dan suatu kali saya penyembahan, saya minta Tuhan berikan 1 patah kata saja, supaya beliau itu mendapat jawaban. Begitu amin, ibu ini bertanya, Pak, apa pesan Tuhan? Ya pesan Tuhan cuma 1 patah kata, yaitu hadapi. Mukanya merah, dia melototi saya, dia marah besar saudara. Bapak tanggung jawab, kok berkata menghadapi. Nanti hari Senin, waktu itu hari Sabtu, saya menghadapi 20 customer, debt collector yang ngeri. Mereka bisa pukuli saya, mereka bisa nyeret saya, mereka bisa masukkan saya dalam penjara. Nah Tuhan berkata hadapi. Apakah jemaat Bapak? Beliau tanya. Punya anggota tentara atau polisi? Ada. Tapi maafkan ya, saya tidak melibatkan mereka, karena urusan ini urusan pribadi. Bapak nanggung, maafkan. Saya itu hamba Tuhan, saya tidak bisa nanggung. Yang nanggung Tuhan. Baik, hadapi saja. Saya hari Senin, saya akan doa di Taman Getsemani Ungaran. Saya akan handle, pasti Tuhan buka jalan. Apa yang terjadi saudara? Hari Senin beliau telepon dan dia mengucapkan terima kasih. 20 customer, 20 debt collector itu semua nurut saudara. Dan akhirnya sudah kuindikasi Tuhan, kamu punya bos mana? Ya, ada di Jakarta, ada di
Tegal kalau tidak salah, satunya kalau tidak salah Surabaya. Coba datangi mereka. Dan apa yang terjadi saudara? Semua selesai, tidak ada 1 tahun. Selesai, 3 miliar itu selesai saudara. Dan sekarang utang saudara berapa? Berapa puluh juta, berapa ratus juta? Tidak sampai 1 miliar kan? Nah, tentunya kita bisa teteskan air mata saudara. Minta ampun, bertobat. Tuhan, saya tidak akan utang lagi. Anak-anak Tuhan tidak utang tapi memiutangi, memberkati dan melawat umat yang kebutuhan. Saya percaya Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Ibrani 13 ayat 8, adapun Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, sampai forever, sampai detik ini. Kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, bertobat, percaya, dan Tuhan sanggup menyembuhkan. Mungkin sakit, dokter angkat tangan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Detik ini juga, kalau Anda percaya, Anda bertobat, dan Anda janji sama Tuhan, saya percaya Tuhan itu baik kok. Tuhan belum pernah menutup tangannya, selalu terbuka kedua tangannya. Siapapun yang datang walaupun dosanya merah seperti kermisi, akan disucikan putih seperti salju. Merah seperti kain patma, disucikan putih seperti bulu domba. Yuk kita bertobat, minta ampun, dan kita hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Bersukacitalah, maka Tuhan hadir. Bergembiralah, maka Tuhan akan melawat. Dan Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Jangankan hanya perkara duniawi, surga pun diberikan dengan cuma-cuma, apalagi hanya soal-soal materi. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya, amin. Baik, sama-sama kita masuk dalam doa ya. Kita tutup mata bersama-sama. Apa yang menjadi beban beratmu, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi kerinduan hatimu, bahkan kau yang menghadapi yang mustahil. Yuk pandang wajahnya, percayakan janjinya. Tuhan ada di depanmu. Ia sanggup menghapuskan setiap tetes air matamu. Ia sanggup melalukan batu-batu besar yang menghalangi hidupmu, yang gunung-gunung yang maha tinggi. Tuhan sanggup melalukan semua. Demi nama Tuhan Yesus, Bapak surga, lihatlah Tuhan, umatmu yang saat ini berdoa sama hamba-Mu. Kami doakan di dalam nama Yesus. Kunjungi secara spesial, hibur yang susah, kuatkan yang lemah letih lesu, khusus bagi yang sakit. Ulurkan tangan-Mu pada saat ini. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Kami percaya kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu sanggup untuk menyembuhkan. Sembuhlah Engkau dengan sempurna. Demi nama Tuhan Yesus, pintu-pintu yang berpalang besi, gunung-gunung yang maha tinggi, kami orakan, kami tolak, kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari pihak Tuhan, yaitu Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dengan segenap isinya. Kami begitu percaya, selesai dari doa ini, Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah kabulkan doa, Tuhan sudah nyatakan belas kasih kuasa mujizat-Mu, karena kami mempercayai janji-Mu, ya amin. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan itu baik, saudaraku, sehingga kita di situasi yang seperti ini, khususnya situasi yang belum kondusif, ternyata Tuhan masih berkenan berbicara kepada kita melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Andreas Suroto MTH, dan telah menjadi berkat bagi kita sekalian, dan berharap supaya apa yang sudah kita dengar bersama pada saat ini akan mendatangkan sebuah semangat yang baru untuk melihat kasih dan kuasa Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Andreas Suroto MTH, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak, dan kiranya apa yang telah disampaikan menjadi berkat dan kekuatan. Demikian juga kami, para anggota jemaat, para kasubit, dan khususnya para diaken atau majelis gereja sangat-sangat diberkati dan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat supaya menjadi kekuatan, menjadi pengharapan yang baru bagi kita untuk menghadapi situasi sekarang ini dan yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, berterima kasih Engkau telah memberkati jemaat Tuhan, Gereja Isa Masih, jemaat Majapahit, untuk mendengar firman-Mu.
dan betapa luar biasanya Engkau telah memberkati kami semua melalui pujian, melalui doa, dan juga melalui penyembahan. Kami juga rindu Tuhan menghaturkan persembahan kami kepadamu, supaya apa yang kami terima, apa yang kami peroleh dari Tuhan, kami ingin mengucap syukur sebagai bukti ketaatan kami. Dan persembahan-persembahan yang kami sampaikan, baik persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan, kiranya akan berkenan di hadapan-Mu dan menjadikan berkat kekuatan bagi kami semua. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia tercinta, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri serta pejabat teras. Tuhan memberkati sehingga kami melihat kasih kuasa Tuhan dinyatakan hingga sampai tingkat kepemimpinan RT dan RW. Ini hal yang sangat luar biasa, pemeliharaan Tuhan untuk Indonesia tercinta, dan berjuang melawan situasi yang belum kondusif ini dan menghasilkan kerjasama, kepedulian, dan juga saling bahu-membahu. Dan kami percayakan kepadamu, ini karena Tuhan menghendaki supaya umat-Mu di Indonesia bisa tetap mengasihi satu dengan yang lain dan menyembah kepadamu, berharap kepadamu hingga wabah virus corona ini berlalu. Karena itu Bapa, kuatkan kami, terutama bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa untuk kota Semarang khususnya, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati para pendeta, berkati para gembala, dan setiap denominasi yang ada, sehingga mereka bisa saling mendoakan, bisa saling mensupport, dan mereka rasakan tidak sendiri menghadapi situasi ini, tapi bersama-sama gereja-gereja yang ada di kota Semarang ini bersatu menaikkan doa dan kuasa Tuhan dinyatakan. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk Gereja Salmasi Jemaat Majapahit, memberkati anggotanya, baik Tuhan dari anak-anak yang masih di playgroup, di TK, SD, SMP, dan SMA, dan perguruan tinggi, khususnya mereka yang naik kelas. Kami mengucap syukur kepadamu karena pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk mereka yang lulus ujian, baik di SD, SMP, dan SMA. Biarlah Tuhan mereka boleh berlanjut, meningkatkan studi lanjutnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berkat-Mu Tuhan menyediakan bagi mereka berkat-berkat untuk biaya studi mereka. Terutama kami berdoa untuk adik-adik yang menyelesaikan skripsinya. Berkat-Mu juga terus berlimpah-limpah. Kami bersyukur Engkau telah membuat mereka kuat di dalam Tuhan dan pengharapan. Dan kami percaya pengharapan mereka tidak sia-sia. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat baik yang sudah menikah maupun mereka yang belum menikah, mereka yang sudah berumah tangga dan ada anak, dan terutama Tuhan mereka yang lanjut usia. Berkat-Mu berlimpahlah, segala apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan kebanggaan kami dengan rekan-rekan para pengurus, baik pengurus sekolah minggu, pemuda remaja, dan juga pengurus seksi, para kasubit, dan terutama para diaken Gereja Salmasi Jemaat Majapahit. Tuhan menjadikan satu tim yang solid, dan berkat Tuhan terus berlimpah menyertai mereka. Sungguhlah Tuhan, hati kami terikat dengan janji-janji-Mu, dan Engkau memberkati mereka. Inilah doa kami, syukur kami untuk jemaat yang Kau berkati dan jemaat yang Kau pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah sudah kita mengikuti ibadah secara online dengan hal yang sangat luar biasa, di mana Tuhan telah menyatakan kasih kuasa-Nya, dan kiranya setelah itu kita akan tetap berdoa, saudaraku.
tetap eksis sebagai jemaat dan anggota jemaat, pengurus, dan bahkan sampai kepada majelis. Kita akan terus berdoa sehingga kuasa Tuhan dicurahkan berlimpah. Kita akan kembali ke rumah masing-masing dalam konteks kepada keluarga dan aktivitas kita, dan mari kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita percayakan kepada Tuhan. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembalilah engkau kepada keluargamu, kepada rumah tanggamu, kepada aktivitasmu, dan kiranya wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan oleh kebesaran kasih Kristus Yesus akan selalu berdiam di dalam hatimu, dan kiranya dengan berdiamnya kasih Yesus Kristus itu akan melakukan perkara besar, membuatmu bahagia, membuatmu sukses, dan membuatmu berhasil dalam segala hal. Dan oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin kita dan memelihara kita, menuntun dan juga menghiburnya, mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita udah tahu dan kita udah memperingati juga kalau Tuhan sudah naik ke surga, Dia sudah bebas dari semuanya, dan kita juga udah ditebus. Mari kita tunjukkan kalau kita punya roh yang sukacita. Mari kita tepuk tangan, kita sorak-sorai untuk kemenangannya.